Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Nama Stefano Lillipali mencuat sebagai salah satu pemain yang dikaitkan dengan Persis Solo. Laskar Sang Bernyawa sendiri memang tengah mempersiapkan diri menuju BRI Liga 1 musim depan. Hal ini tentu bukanlah tanpa sebab, lantaran isu mulai mencuat setelah akun media sosial Lillipali telah mengikuti official Instagram Persis Solo. Terlepas dari itu semua, pemain yang kini tengah menjalani tahun kelimanya bersama Bali United ini rupanya pernah berlaga di kasta tertinggi Belanda. Lantas, bagaimana bisa ia sampai ke tanah air? Nah, berikut transformasi dari Lillipali. Let's check this out. Jika kita melihat nomor punggung 10 ketika Bali United sedang berlaga, orang itu tak lain dan tak bukan ialah Stefano Yance Lillipali, atau lebih akrab disapa dengan sebutan Vano Lillipali. Pesepak bola yang satu ini lahir di Arnhem, Belanda pada 10 Januari 1990. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berdarah Maluku, sedangkan sang ibu Adriana berkewarganegaraan Belanda. Kecintaannya akan dunia sepak bola terjadi saat dirinya masih kecil. Tumbuh di lingkungan yang kental akan olahraga itu membuatnya larut akan kesenangan bermain bola. Bahkan, ia sangat mengidolakan Iniesta, gelandang Barcelona asal Spanyol. Stefano Lillipali memulai karir sepak bolanya di negeri kincir angin Belanda. Di level junior ia habiskan dengan klub DCG, kemudian ke AZ Alkmaar dan FCU 3. Nah, bersama FCU 3, ia bermain di bawah tim senior dan sukses mencetak 8 gol. Hal itu pula yang mampu mengantarkan FCU 3 menjadi juara Piala KNVB Junior 2009-2010. Berkat penampilannya yang gemilang bersama skuad muda, Lillipali akhirnya resmi bermain di Liga Utama Belanda de Eredivisie. Bersama FCU 3 pada 2011 saat usianya menginjak 21 tahun, setelah mendapatkan promosi untuk naik ke skuad senior. Akan tetapi hal itu justru tak berlangsung baik. Selama 2 musim di sana, Stefano Lillipali kurang mendapatkan menit bermain dan hanya menjadi penghias bangku cadangan. Tak ingin terus-menerus seperti itu, ia pun mengambil sebuah langkah besar dengan bergabung bersama Almere City, bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ternyata pilihan ini cukup membantunya dalam mengembangkan karirnya sebagai seorang pesepak bola profesional. Lillipali cukup mendapat banyak jam terbang di klub kasta kedua Liga Belanda itu. Selama 2 musim di sana, ia berhasil menorehkan 3 gol dari 39 laga yang dilakoninya. Kemampuannya di lapangan hijau, Lillipali dipanggil Badan Tim Nasional PSSI untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U23. Setelah mengalami proses naturalisasi, hanya saja saat itu ia belum pulih sepenuhnya dari cedera. Dan akhirnya yang ditunggu datang juga. Ia mengawali debut bersama Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Filipina tahun 2013. Heads, for your information ya, sebelum resmi memegang paspor berlogo Garuda, ternyata pemain ini sudah pernah memperkuat Timnas Belanda U15 hingga U18. Selepas memperkuat Panji Garuda, dirinya kembali ingin mencoba tantangan baru. Lillipali kemudian hijrah ke benua Asia dengan bergabung bersama Consadole Sapporo pada tahun 2014, klub asal Jepang. Akan tetapi karir Lillipali di negeri matahari terbit itu tak berlangsung lama dan hanya tampil sebanyak 2 kali. Merasa tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik yang ia miliki, Lillipali kemudian memutuskan untuk kembali ke negaranya pada tahun 2015 setelah kontraknya diputus oleh Persija Jakarta dan bergabung dengan Telstar. Bersama klub berjuluk With Lewin, Lillipali tampil sebanyak 44 kali dan sukses mencetak 9 gol. Berkat penampilannya itulah ia kembali dipanggil untuk memperkuat Panji Garuda, yang mana ia mencetak gol perdananya untuk Timnas Indonesia ketika pertandingan bersua Timnas Singapura di Piala AFF 2016. Gol tersebut merupakan gol penentu kemenangan Timnas Indonesia sekaligus mengantarkan Timnas Indonesia
lolos ke babak semifinal Piala AFF 2016. Lily Pali kembali mencetak gol saat menghadapi timnas Vietnam di Second League Semifinals Piala AFF 2016 dan mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak final Piala AFF 2016. Namun sayangnya, Lily Pali dan kawan-kawan harus tunduk dari keperkasaan Thailand. Nah, awal tahun 2017, gelandang yang pandai mengatur bola ini kembali lagi ke Belanda dan bergabung dengan klub Divisi 1 Belanda, SC Cambuur. Penampilannya kian berkembang bersama tim ini. Terbukti ia beberapa kali memberikan umpan bola dan mencetak gol. Di tengah penampilannya yang kian menanjak, Lily Pali membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan bergabung bersama Bali United pada pertengahan 2017. Padahal ia masih memiliki kontrak dengan SC Cambuur selama 2 tahun. Meski begitu, pihak SC Cambuur tak ingin menghalangi niatan sang pemain. Pihak manajemen klub dengan senang hati mengizinkan kepindahan Lily Pali ke Indonesia. Apalagi Lily Pali dan keluarga sangat antusias untuk pindah ke negeri leluhurnya. Padahal kalau masih di sana nih ya, mungkin permainannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Ya nggak sih? Nah, pada 12 Agustus 2017, pemain dengan tinggi badan 170 cm ini resmi berseragam Bali United. Di musim pertamanya, ia langsung tampil memukau sebagai gelandang serang. Bak sang idola Andres Iniesta, dirinya begitu lincah di lini tengah Serdadu Tridatu. Meski harus finish di posisi runner-up pada klasemen akhir, akan tetapi di musim berikutnya ia kembali menunjukkan kemampuannya dengan menyabet gelar Liga 1. Atas apa yang berhasil didapatkan Lily Pali itu, alhasil nilai kontraknya langsung melejit dan menobatkan dirinya menjadi salah satu pemain lokal termahal. Dilansir dari situs transfermarket.com di tahun 2018, nilai pasarnya menyentuh angka 7,82 miliar rupiah. Harga yang dimiliki seorang Stefano Lily Pali tak bertahan lama. Faktor usia dan penurunan performa menjadi kendalanya. Hingga kabar terbaru, nilai transfernya kini hanya berkisar 6 miliar rupiah saja. Kembali lagi nih, andai ia masih tetap berkarir di Eropa, nilainya bisa saja menyentuh harga yang fantastis ya guys. Gimana menurutmu? Nah, itulah tadi perjalanan karir singkat seorang Vano Lily Pali. Meski dirinya kini sudah menua, akan tetapi perannya di lini tengah Bali United cukup penting. Alhasil, sedikit lagi jika tak terhalang oleh pesaingnya, Serdadu Tridatu akan menyabet gelar Liga 1 musim ini. Nah, menurut kalian nih, mampukah Lily Pali kembali mempersembahkan gelar itu? Kira-kira bisa nggak ya? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. See you next time!